Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Ivan Margiati. Gimana kabar kalian teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di kesempatan kali ini aku ingin mengajak teman-teman untuk membahas tuntas nih tentang seleksi kompetensi dasar untuk materi yang tes wawasan kebangsaan ya teman-teman. Di sini kita akan bahas bersama tentang Pancasila. Oke, tapi sebelum kita mulai, silahkan bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe dulu. Silahkan klik juga tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi kalau aku upload video. Silahkan kalian like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Soal yang pertama, ledakan bom bunuh diri yang terjadi di Gereja Katedral Makassar pada Jumat 28 Maret 2021. Menurut Kadif Humas Mabes Polri, pelaku berjumlah 2 orang, berkendara motor metik. Kedua pelaku bom bunuh diri itu berusaha masuk saat ibadah sudah selesai, ketika jemaat misa kedua keluar dari gereja. Aksi ini merupakan contoh penyimpangan Pancasila, sila yang ke A. Sila pertama, B. Sila kedua, C. Sila ketiga, D. Sila keempat, atau E. Sila yang kelima. Jawabannya adalah sila yang A. Sila pertama. Jadi pada soal di atas yang dibahas adalah teroris dengan latar belakang agama ya teman-teman. Maka aksi tersebut menyimpang dari Pancasila, sila yang ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Soal nomor 2. Pembuatan undang-undang dasar yang diusahakan untuk mendapat persetujuan rakyatnya seperti Spanyol pada tahun 1932 merupakan contoh pembentukan konstitusi dengan cara A. Pemberian, B. Revolusi, C. Pembuatan dengan sengaja, D. Evolusi, atau E. Referendum. Jawaban yang tepat adalah yang B. Revolusi. Pembentukan konstitusi dengan cara revolusi adalah pembentukan pemerintah baru yang lahir akibat ketidaksenangan rakyat, sehingga melakukan kudeta lalu membentuk undang-undang dasar baru yang diusahakan untuk mendapat persetujuan rakyat. Contohnya, revolusi Prancis pada tahun 1791 dan Spanyol pada tahun 1932. Soal nomor 3. Sidang PPKI 3 dilangsungkan pada tanggal A. 20 Agustus 1945, B. 21 Agustus 1945, C. 22 Agustus 1945, D. 23 Agustus 1945, atau E. 24 Agustus 1945. Jawaban yang tepat adalah yang C. 22 Agustus 1945. Sidang PPKI 3 berlangsung pada tanggal 22 Agustus 1945 dan menghasilkan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, dibentuknya Komite Nasional. 2. Dibentuknya Partai Nasional Indonesia. Dan 3. Dibentuknya Tentara Kebangsaan. Soal nomor 4. Pengamalan Pancasila sila kelima sebagai paradigma pembangunan adalah A. Menumbuh kembangkan sistem politik demokrasi Pancasila yang mampu memelihara stabilitas nasional yang dinamis. B. Pengembangan ekonomi dan pemerataan pembangunan serta mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab warga negara. C. Upaya mengembangkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya sehingga tercipta kemakmuran yang berkeadilan bagi rakyat Indonesia. D. Peningkatan harkat dan martabat serta kewajiban asasi warga negara dan penghapusan ketidakadilan. Atau yang E. Pembangunan untuk meningkatkan harkat martabat manusia berdasarkan nilai kodrat manusia. Jawaban yang tepat adalah yang C. Upaya mengembangkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, sehingga tercipta kemakmuran yang berkeadilan bagi rakyat Indonesia. Pengamalan Pancasila sila kelima sebagai paradigma pembangunan itu adalah
upaya mengembangkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya sehingga tercipta kemakmuran yang berkeadilan bagi rakyat Indonesia dalam sistem ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Jadi dilihat dari sila kelima ya teman-teman. Soal nomor 5. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, merupakan bunyi pasal 28D ayat 1 adalah pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang sesuai dengan Pancasila, yaitu sila yang ke A1, B2, C3, D4, atau E5. Jawaban yang tepat adalah yang B, sila kedua. Pasal-pasal yang berkaitan dengan Pancasila, sila yang kedua, itu antara lain pasal 14 ayat 1 dan 2, pasal 18B ayat 2, pasal 28, pasal 28A sampai dengan 28C. Jadi 28D ayat pertama berarti termasuk ke Pancasila sila kedua ya teman-teman. Terus kemudian ada pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, pasal 31 ayat 1, dan pasal 34. Nah, aku saranin buat teman-teman silakan download Undang-Undang Dasar 1945 PDF ya teman-teman di HP kalian. Gampang, memorinya juga sedikit kalau cuma download UUD, bisa kalian pelajari ketika kalian ada waktu luang kayak gitu ya, biar hafal juga. Lanjut soal nomor 6. Refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh merupakan pengertian dari A. Filsafat Pancasila, B. Pandangan hidup Pancasila, C. Jiwa Pancasila, D. Ideologi Pancasila, atau yang E. Kepribadian Pancasila. Berarti ini kan pengertian ya teman-teman. Pengertian dari refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila itu adalah yang A. Filsafat Pancasila. Soal berikutnya, soal nomor 7. Ada 4 pilar pedoman dan dasar negara dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dari keempat pilar tersebut yang menempati posisi teratas adalah A. Undang-Undang Dasar 1945, B. Pancasila, C. Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS, D. TAP MPR, E. Perpres. Jawaban yang tepat adalah yang B. Pancasila. Jadi, Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia dijadikan pedoman bagi pilar-pilar kebangsaan dan kenegaraan lainnya. Hal ini menjadi sebab bagi Pancasila berada pada bagian teratas dari ketiga pilar lainnya. 4 pilar itu terdiri dari yang pertama Pancasila, 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketiga Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Pancasila itu berada di posisi yang pertama. Soal nomor 8. Agenda pokok sidang BPUPKI yang berlangsung dari tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 membahas tentang A. Waktu dan tempat proklamasi, B. Dasar Negara Indonesia Merdeka, C. Pembaca teks proklamasi, D. Rancangan Undang-Undang Dasar dan pembukaannya, atau E. Pendirian PPKI. Jawaban yang tepat adalah yang D. Rancangan Undang-Undang Dasar dan pembukaannya. Agenda pokok sidang BPUPKI yang berlangsung dari tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 membahas tentang rencana pembuatan Undang-Undang Dasar 1945 dan pembukaannya. Oleh karena itu, BPUPKI membentuk panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan jumlah anggota 18 orang. Soal nomor 9. DPD dapat memberikan pertimbangan kepada DPR yang berkaitan dengan hal-hal berikut ini kecuali A. Rancangan undang-undang, B. Agama, C. Pajak, D. Pendidikan, atau E. APBN.
Jawaban yang tepat nih teman-teman, kecuali ya, adalah yang E, APBN. DPD dapat memberikan pertimbangan kepada DPR yang berkaitan dengan rancangan undang-undang, RAPBN, pajak, pendidikan, dan agama. Jadi DPD itu hanya memberi pertimbangan kepada DPR, bukan APBN ya teman-teman, itu kan kecuali. Jadi yang diberikan pertimbangan oleh DPR ke DPD itu adalah RAPBN, bukan APBN-nya. Lanjut soal nomor 10. Hukum konvensi mempunyai sifat-sifat sebagai berikut ini kecuali A. Merupakan kebiasaan yang berulang kali. B. Tidak bertentangan dengan undang-undang. C. Diterima oleh seluruh rakyat. D. Bersifat sebagai pelengkap. Atau E. Berjalan secara bertahap dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jawaban yang tepat adalah yang ada tiga teman-teman, kecuali E. Berjalan secara bertahap dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi hukum konvensi itu mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, merupakan kebiasaan yang berulang kali dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraannya. 2. Tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan berjalan sejajar. 3. Diterima oleh seluruh rakyat. 4. Bersifat pelengkap sehingga memungkinkan sebagai aturan-aturan dasar yang tidak terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Soal nomor 11. Landasan ideal negara kita adalah A. TAP MPR, B. Undang-Undang Dasar 1945, C. Pancasila, D. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, E. Keputusan Presiden. Jawaban yang tepat adalah yang C. Pancasila. Landasan ideal negara kesatuan Republik Indonesia adalah Pancasila yang terdapat dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan landasan konstitusionalnya Republik Indonesia itu adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Hukum Dasar, Maklumat, dan Dekrit Presiden. Masih semangat untuk soal nomor 12. Mengembangkan kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air merupakan pengamalan Pancasila. Sila yang ke A. Sila pertama, B. Sila kedua, C. Sila ketiga, D. Sila keempat, atau E. Sila kelima. Jawaban yang tepat adalah yang C. Sila ketiga. Jadi pengamalan Pancasila sila ketiga itu, aku kasih nih teman-teman buat teman-teman semuanya. Sila ketiga itu Pancasila bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Nah, pengamalannya itu antara lain yang pertama, mampu menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. B. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. C. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. D. Mengembangkan rasa kebanggaan dan bertanah air Indonesia. E. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. F. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. G. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kemajuan bangsa. Soal nomor 13. Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun dan sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Pendapat tersebut dikemukakan oleh A. Rajiman Widyodiningrat, B. Soekarno, C. Notonegoro, D. Supomo, atau E. Mohyamin. Jawaban yang tepat adalah yang B. Soekarno. Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun yang sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya falsafah negara, tapi lebih luas lagi adalah falsafah bangsa Indonesia. Nah, hal ini diutarakan oleh Insinyur Soekarno. Soal nomor 14.
Setiap ilmuwan harus memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek, tetapi dengan tetap menghormati dan menghargai kebebasan orang lain, serta harus terbuka terhadap masukan-masukan dari luar. Hal tersebut merupakan perwujudan dari pembangunan iptek yang berdasarkan Pancasila, sila yang ke A1, B2, C3, D4, atau E5. Jawabannya adalah yang D4. Pancasila sebagai paradigma pembangunan iptek diimplementasikan dalam Pancasila sebagai berikut. Sila yang pertama, mengimplementasikan ilmu pengetahuan, menciptakan keseimbangan antara rasional dengan irasional, antara rasa, akal, dan kehendak. Sila kedua, mengimplementasikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan iptek tetaplah harus bersikap beradab, karena iptek adalah hasil dari manusia yang beradab. Sila yang ketiga, mengimplementasikan universalia dan kemanusiaan dalam sila-sila lainnya. Sila yang keempat, mendasari perkembangan iptek secara demokratis. Artinya, setiap ilmuwan harus memiliki kebebasan mengembangkan iptek, juga harus menghargai dan menghormati kebebasan orang lain, dan harus memiliki sifat terbuka untuk dikritik, dikaji ulang, maupun dibandingkan dengan ilmuwan lainnya. Sila 5, mengimplementasikan perkembangan iptek haruslah menjaga keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan diri sendiri, manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara, serta manusia dengan alam lingkungannya. Soal nomor 15. Fungsi filsafat Pancasila dalam hubungan dengan ideologi-ideologi di dunia adalah sebagai A. Unsur ideologi setiap bangsa, B. Penyaring masuknya ideologi asing, C. Perebutan hegemoni filsafat, D. Perpaduan filsafat dan ideologi, atau yang E. Perbandingan perkembangan ideologi. Jawaban yang tepat adalah yang B. Penyaring masuknya ideologi asing. Jadi, fungsi filsafat Pancasila dalam hubungan dengan ideologi-ideologi di dunia adalah sebagai filter atau penyaring masuknya ideologi asing. Alhamdulillah, sampai di sini dulu ya teman-teman untuk latihan soal-soal kita serta pembahasannya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Silahkan kalian selalu belajar ya teman-teman, sering belajar. Dan terima kasih udah menyimak video aku sampai selesai. Buat teman-teman semuanya nih yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dulu sekarang. Silahkan kalian bunyikan loncengnya juga, diklik ya teman-teman, supaya kalau aku upload video kalian dapat notifikasi dan gak ketinggalan video yang aku upload. Silahkan kalian like, silahkan kalian komen dan share ke teman-teman kalian supaya lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.